istiqamah wa akramana binabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala zatil muhammadiyatil fatil ahadiyah wa nuri syamsi basyira wa nazira wa da'yan ilallah biizni wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh masyayikh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya Sirnana sampai PKN, khususun abina wa mursidina wa murabbina Asyik Muhammad Abdul Gausyid wa Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para asatizah, para kiai, para alim ulama, para pimpinan madrasah plus Raudhah Merah Putih se-Jakarta Raya, wabil khusus Ibu Rinda Jaya Susmono beserta reng-rengannya, dan terkhusus pemangku malakir saat ini Bapak Haji Hartono dan Ibu Haja Sintia Mardiana beserta keluarga besarnya. Seperti biasa, segala niat dan hajat beliau Allah kabulkan. Amin. Allah berkahi semuanya. Amin. Segalanya selamanya. Amin. Ikhwan akhwat yang sedang menuju meniti hakikat kesucian jiwa rahimahumullah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadihi mu'minin. Allah telah memberikan kepada kita keutamaan ilmu yang luar biasa untuk kita semua, yang Allah telah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud dengan namanya, suaranya dengan ilmu, Nabi Daud dengan kekayaan, Nabi Sulaiman dengan kekayaan. Maka di sini kita bersyukur dengan limpahan itu sampai kepada kita sendiri. Masyarakat ikhwan rahimahullah, kita ketahui bulan ini kita memasuki bulan ketiga di bulan Hijriyah, adalah bulan Rabiul Awal, bulannya sholawat, bulannya maulid daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kebetulan. Kenapa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak yang mulia saja di bulan Ramadan? Kenapa tidak di hari Jumat tapi di hari Senin? Ini adalah menandakan untuk kita bahwasannya kita disuruh berpikir, melihat tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita semua. Maka di sini saya menyampaikan bahwasannya ikan sepat, ikan gabus pakai nanas campur lele lebih cepat, lebih bagus. Ngomongnya yang lugas, jangan bertele-tele. Masyarakat ikhwan rahimakumullah, kalau kita lihat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kita rangkum dalam kitab Fadhailus Suhur, bahwasannya kenapa baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ketiga, di hari yang kedua ada Isnin, di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah tanda-tanda yang pasti untuk kita bahwasannya manusia dilahirkan hakikatnya
harus mempunyai dua apa? Syahadatullah dan syahadatul Rasul. Maka dikatakan hari yang kedua di tiap hari-hari yang sudah kita tahu. Kita dulu mengenalnya Ahad, sekarang kita mengenalnya Minggu. Minggu itu Domingos telah datang. Maka di sini kita jelaskan bahwa setiap umat Muslim mengatakan Minggu itu hari dengan Ahad. Jangan mengatakan minggu lagi, tapi Ahad. Kalau namanya Senin ya pasti dari kata Isnin, itu hari kedua. Maka Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Seperti dua itu ada dua kalimat syahadat. Kenapa di bulan yang ketiga? Di bulan yang ketiga adalah Arkanuddin. Allah turunkan rukun agama. Apa itu rukun agama? Bukan rukun Islam, bukan rukun iman, tapi rukun agama itu adalah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu ada 3 bagian. Bagaimana kita tahu rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, dan rukun ihsan itu ada 1. Jadi 12, tanggal 12 itu menandakan bahwasannya Rasulullah membawa misi yaitu syahadatain dan membawa misi membawa Arkanuddin, membawa kalimat yang 12. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah. Kenapa namanya 2 kalimat saja? Sayyiduna Muhammad Rasulullah itu pun 12. Kehidupan manusia ada 24 jam, 12 siang 12 malam. Maka ini kita rangkum. Kenapa dengan kelahiran beliau dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pakai lakot tadi, orang juga mengatakan lakot. Kebanyakan penghuni neraka, tapi tadi penghuni neraka dari golongan jin dan manusia. Tapi ini lakot pakai lam tauhid menegaskan. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah ada budi pekerti yang baik, uswah, pelajaran untuk kita contoh perbuatan yang baik. Kalau kita bandingkan Rasul itu bukan identik dengan Rasulullah saja, tapi yang diutus sampai kepada hari ini, pada saat ini, yaitu Rasul yang menjadi lisan daripada cahaya nurullah, Nur Muhammad, baru Nur Muhammad sampai saat ini. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri pribadi Rasulullah utusan Allah adalah budi pekerti, contoh yang baik. Apa contoh yang baik untuk kita semua? Kenapa Rasulullah laku bukan laku Rasulullah? Karena apa? Min jinsikum, yaitu dari jenis kita sendiri, dari manusia, bukan dari golongan jin. Rasul itu, maka kalau ada Rasul golongan jin bukan Rasul. Kalau wali dari golongan jin ada, tapi Rasul tidak ada. Maka di sini diterangkan bagaimana kita uswatun hasanah daripada cerita dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 21. Maka di situ uswat liman kana yarjullah, mengharap perjumpaan dengan Allah. Itu dalam nama Fadhil Sur ada di dalam huruf lam yang kedua yaitu liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah. Bagaimana mengharap perjumpaan dengan Allah? Syaratnya wa dzakarallaha katsiran, dengan banyak berzikir kepada Allah. Tanpa berzikir kepada Allah tidak akan sampai bertemu dengan Allah. Maka bagaimana uswah itu kita laksanakan? Maka di dalam kitab Fadhailus Syuhur, di dalam bulan yang ketiga, Al-Faslu Salisu fi syahri Rabiul Awal, di hadza syahri is'u ahrufin. Di bulan ini ada 9 huruf. Apa 9 hurufnya? Pertama huruf Ra. Apa arti huruf Ra? Huruf Ra non? Rabita. Huruf yang kedua huruf Ba. Apa itu huruf Ba?
Basiro. Masih. Basiro. Huruf ketiga huruf. Iya. Iya. Ada Basiro. Basiro punya. Huruf yang ketiga ada huruf iya. Artinya apa ya? Yusrullah. Pertolongan Allah nih sekarang lagi dari pertolongan Allah nih, lagi nunggu saya. Nunggu pertolongan Allah. Karena kalau diketahui dari semalam, ini saya cerita kenapa pakaian saya seperti ini. Karena supaya gampang untuk ngurus surat-surat, supaya surat-surat hari ini jadi kita bayar langsung ke Tugu Monas, ke UPK. Karena kemarin baru suratnya baru keluar. Itu pun dengan negosiasi saya harus colek-colek orang yang namanya bintang 1 supaya surat itu cepat keluar. Kalau nggak dicolek bintang 1, kemungkinan sampai bintang 7 nomor 16 nggak bakal keluar. Tapi ini semalam pas maghrib sekali, waktu sholat maghrib saya ada di Polres Jakarta Pusat. Apa? Untuk mengambil dari Intelkam, yaitu surat perizinan, dan dari OPS belum jadi. Saya suruh Buya Tata jam 10 ini ngambil, dan nantinya saya akan ketemu dengan beliau nanti di tempat yang dituju ke Polsek Gambir sampai kepada Polda, dan nanti dari Polda surat itu ke Mabes baru saya ke UPK. Untuk apa? Untuk keluar izin agar kita nanti bisa bermanakib di Monas. Karena di manakib di Monas itu luar biasanya surat masuk dari 2 Mei, dijawabnya 21 Agustus, dan berkumpul dengan sama intel semua. Jangan sampai berbuat yang tidak baik. Maka di situ kata Ustaz Rusik tadi mengatakan tidak boleh injak rumput kecuali kita rumput yang bergoyang zikir la ilaha illallah. Tapi rumput itu nanti akan dijaga oleh tim perlengkapan, jangan sampai melangkahi. Tapi tiap tempat rumput itu kalau bisa nanti dijaga oleh masing-masing keamanan, bagian keamanan, supaya mereka tidak melompati rumput tersebut. Walaupun sudah dijaring bagaimanapun, ya tetap aja manusia itu susah. Contoh yang pasti, dari skala pendidikan saja akan membuat seseorang itu berbuat salah. Kita tahu manakib di Singlarasa, MC sudah menyampaikan sehabis makan kotorannya jangan berantakan, dimasukkan ke plastik masing-masing, masukkan ke tong sampah. Tapi ternyata selesai berantakan lagi. Berapa kali MC-nya seperti itu? 3 kali paling dikit. 3 kali paling sedikit kata Bunda Hayat. Kemarin acara orang Kristen Natalan di GBK, selesai acara tidak ada sampah berantakan. Apa yang itu benar tandanya? Secara keimanan sudah jelas, semua itu beriman kalau mengakui Tuhannya cuma satu. Tetapi secara namanya dia punya pendidikan, punya skill, itu tergantung daripada pendidikan mereka. Kadang-kadang maaf orang Indonesia ndamlek, dibilangin itu dia bisa. Kadang-kadang baru dijawab baru sakit baru dia. Jadi seperti itu. Jangankan seperti nanti di Monas, maka harus dijaga dengan ketat. Karena itu aset negara, cagar budaya. Jangan sampai dirusak oleh ikhwan-ikhwan sendiri. Maka berkali-kali bagian Kominfo media beritahukan jangan sampai mereka itu merusak cagar budaya. Dan juga maaf di sana juga tidak pakai drone. Kalau pakai drone ada naik ke atas ditembak langsung itu drone-nya. Harus ada izin. Maka harus ada izin. Izinnya harus ke Seknek. Kemarin kita rapat dengan Seknek semuanya. Karena seperti itu namanya protokolnya kan seperti itu. Maka itu betul-betul harus dijaga. Maka saya datang kayak gini tadi, maaf tadi pagi saya langsung biasa namanya saya bapak rumah tangga nyuci baju dulu, nyuci celana dalam dulu. Ini saya emang nyuci karena saya tidak pernah namanya minta dicuci sama istri. Saya nyuci sendiri, saya setrika sendiri, belajar dari guru kita, nyuci, setrika,
udah kerjaan biasa. Sampai tadi, maaf saya sebelum berangkat, hari Kamis ini kan manakib di Nurul Huda. Saya belanja dulu ke pasar. Saya belanja ke pasar, beli makanan untuk namanya buat manakib nanti di Nurul Huda. Itu saya lakukan karena sudah menjadi habit kebiasaan. Kalau kita sudah jadi habit kebiasaan seperti itu, pasti akan terpatri keluar biasaan dalam segi kita punya kekuatan kemampuan untuk melakukan seperti itu. Contoh seorang ABRI, TNI, mengapa mereka itu siap sedia? Mereka tidurnya harus menghadapnya kemana, senjatanya ada di mana, udah gitu posisi namanya sepatunya harus ke depan, itu sudah siap. Maka kalau ada sirene bahaya, langsung mereka siap, ada senjata di sini, walaupun mati lampunya, dia sudah tahu, oh senjata saya ada di sini, oh sendal saya ada di sini, sepatu saya ada di sini, sudah tahu. Maka itu ditempatkan masing-masing. Maka kita jangan sampai kita hal seperti itu adalah mendisiplinkan kita. Thariqah itu jalan untuk mendisiplinkan kita. Bagaimana disiplin sekarang ini Abah terapkan untuk kita. Sholat harus di awal waktu. Sudah punya. Kalau azan berkumandang di jalan pun kita untuk sholat. Itu disiplin waktu yang luar biasa. Andaikan kita sudah disiplin seperti itu, dilakukan dalam diri pribadi kita dahulu, baru ditutulurkan untuk orang lain, maka akan terjadi suatu sistem yang luar biasa. Kenapa banyaknya korupsi, deportasi? Karena nggak disiplin dalam mengatakan bahwa Allah itu memperhatikan kita. Allah itu muraqabah, memperhatikan kita dimanapun kita berada. Maka disiplin itu yang lebih luar biasa. Maka di sini Yusrullah, saya minta pertolongan Allah. Karena apa? Pertolongan Allah tidak datang langsung Allah katakan kepada saya melalui guru kita, saya Muhammad Abdul Ghaus Syaikhullah. Pasti itu. Saya tidak pernah ragu-ragu. Tidak pernah ragu-ragu dalam melaksanakan apapun. Sam'an wa ta'atan. Kita lakukan sebisa mungkin. Sampai saya bilang kemarin, manakib di Monas itu paling sedikit 250 juta. Orang kaget, oh 250 juta. Jangankan kita makannya, izinnya saya itu sampai puluhan juta. Dan juga maaf saja, itu namanya sound system dengan namanya panggungnya saja. Kalau sewa tender keluar, itu 150 juta. 150 juta. Kalau kita nyewa di lain daripada Teh Leni, itu 150 juta. Apalagi kita pakai WC portable, pakai namanya genset, itu luar biasa mahalnya. Bahkan kenapa saya bikin estimasi itu 250 juta, itu angka pasti, bukan angka bohong-bohongan. Apalagi kemarin saya ke OPS, orang OPS bilang gini, Kiai siap berapa anggota kita akan kita siapkan. Udah satu peleton saja. Kalau satu kompi, ya kalau peleton kan 50 paling banyak. Satu peleton saja. Siapin makannya. Tuh, minta disiapin makannya. Itu kita bisa siapin makannya. Itu baru dari kepolisian. Belum dari disitu. Belum dari mana? Ya bukan preman sih, tapi memakai seragam saja. Jadi seperti itu. Di situ ada Yusrullah. Ada pertolongan Allah. Maka sebelumnya itu kita tahu bagaimana keluar biasaan ikhwan semua untuk berjibaku untuk melaksanakan nanti manakib di Monas. Karena ini bukan kebetulan Bunda, bukan kebetulan. Karena saya nonton YouTube TV itu, saya lihat ada cerita di Simpson, Bud Simpson. Itu kadang-kadang dia bercerita sesuatu belum terjadi, dia itu sudah ngomong. The Simpson itu ngomong seperti ini. Yang prediksi tanggal 31 Agustus 2025 itu akan ada namanya planet lain atau benda dari luar angkasa yang dekat ke bumi maupun jatuh ke dalam bumi. Jangan bayangkan ada benda dari luar angkasa yang besar ingin menuju ke bumi, sangat dekat sekali akan jatuh ke bumi. Dan tinggal 30 Agustus semua internet tidak namanya berfungsi. Ini The Simpsons, coba nonton. Coba pakai bahasa Inggris. Coba saya kasih pakai bahasa Inggris saja. Itu seperti itu. Itu prediksi The Simpsons yang memang sudah terjadi banyak dengan seperti itu. Jadi Abah betul-betul mengadakan tanggal 31 Agustus bukan bohong-bohongan, tapi ini kenyataan. Takutnya pas bumi itu 31 Agustus ada benda yang luar biasa masuk ke bumi, maka terjadi tabrakan di bumi.
Maka itu 31 Agustus. Dan 30 Agustus semua internet itu tidak berfungsi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu hanya prediksi dari The Simpsons. Yang sering kita lihat prediksi dia sudah banyak terjadi di mana-mana. Seperti COVID. Seperti COVID sudah diprediksi oleh The Simpsons. Seperti penembakan Donald Trump sudah ada di dalam. Dia bakal ditembak. Di The Simpsons ada semua. Maka ini bukan kebetulan. Kenapa para sahabat betul-betul ingin manakin di Monas? Ada hal yang di luar logika kita. Karena apa? Para wakil talqin disuruh masuk ke ruangan sholat abah. Silakan masuk ke dalam ruangan. Kenapa abah bisa seperti ini? Dikasih pas masuk di sana, semua manusia terlihat oleh guru kita. Tapi guru kita tidak terlihat oleh manusia. Guru kita melihat seluruh dunia. Bayangkan, ibarat saya di dalam, ibu di luar, kacamatanya pakai kacamata, pakai kaca gelap. Di sini kelihatan sama saya, dari sana nggak kelihatan. Abah itu melihat semuanya. Maka jangan bingung nanti kalau ikhwan yang namanya ibadah malam kurang, atau abah sih melihat semua kekuatannya, kemampuannya. Tapi abah nggak pernah ngomong. Tapi kita yang mesti tahu, oh guru kita sudah dimandatkan oleh Allah untuk menggenggam dunia ini, untuk mengajak semua manusia untuk ikut kepada Allah. Tinggal kita bisa melihat seperti itu. Kembali setelah yusrullah, huruf yang ketiga huruf iya. Huruf yang keempat adalah huruf ain. Apa huruf ain? Artinya Abdullah. Setelah kita minta kepada Allah, kita menjadi Abdullah, hamba Allah. Kadang-kadang pas namanya bagus iman tidak ada. Pas mau nyumbang saya sebetulnya Abdullah, hamba Allah. Dan sampai dari hamba Allah, memang pantas kita menjadi hamba Allah. Pertanyaannya, memang pantas kita menjadi hamba Allah. Selama ini kita belum menjadi hamba Allah, masih menjadi hamba dunia, abdul dunia, masih menjadi hamba keluarga, masih menjadi hamba-hamba yang lain. Allah di nomor duakan. Yang disatukan adalah keluarga, apalagi lagi sulit. Keluarga didahulukan, bukan Allah yang didahulukan. Maka guru kita katakan, ada kudu azan berulang sholat, dahulukan Allah dimanapun berada. Itu seperti namanya Kiai Amin. Waktu ada di Belanda, bagaimana waktu pas ngantri di itu tiket, dia itu berdiri. Pas azan berkumandang dia langsung sholat. Karena saya nggak ada azan berkumandang, cuma waktunya dia tahu waktu sholat. Sholatnya sambil berdiri, saking namanya mau menjadi hamba Allah, mentaati perintah Allah. Karena hakikatnya dalam namanya dalam kitab hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syakandir menjelaskan bahwasanya secara hakikatnya manusia tidak perlu untuk mencari zat dan tidak mencari sifat Allah. Tapi sesungguhnya manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi dia tidak diperbolehkan, tidak dikehendaki untuk melihat namanya sifat, zat, dan juga kodok dan kodanya Allah. Karena sifat, zat Allah, kodok dan kodanya Allah itu akan diterima dengan sendirinya. Tetapi perintah dan larangan harus ada ikhtiar untuk kita melaksanakannya. Itu seperti itu. Sebentar Bu ya. Ditungguin. Ustaz Lukman, bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lagi manakib ya. Nah, terus ngomong aja. Ngomong dulu bentar. Sekalian tuh ada streaming. Ya. Boleh. Maaf. Mau nyiapin naon? Nyiapkan naon Kak dia mau itu buat apa? Di WA aja satu Pak. Oh, nanti saya telepon lagi deh biar jelas ya. Oke, mohon izin ya. No, assalamualaikum. Ya siap ya, assalamualaikum. Ya kembali. Tadi baru ngomongin, sudah tambah ngomong Ustaz Lukman. Kalau kagak ada yang nyiapin apa, ada yang nyiapin kayak Haji Muhyiddin. Nyiapin apaan? Menyiapin semuanya. Panitia sudah menyiapkan semuanya, segalanya.
Karena apa? Kita sudah siapkan semuanya untuk nanti di sana, termasuk tumpeng yang 1,65 meter, ditambah kita juga memberikan dari Ikhwan Jakarta adalah replika Monas dengan namanya batu-batu setinggi 1,2 meter, dan ditambah ada pertunjukan ondel-ondel yang kita nanti Yang jadi ondel-ondel siapa? yang jadi ondel-ondel yang namanya orang ondel-ondel jangan Pak Bijo, jangan nanti kencing mulut. Jadi setelah namanya huruf keempat adalah huruf Ain, Abdullah, hamba Allah. Apakah kita sudah pantas menjadi hamba Allah yang selama ini kita jalankan, kita lakukan? Apakah perintah Allah sudah kita lakukan dan namanya larangan Allah kita sudah jauhkan? Itu yang menjadi pertanyaan untuk ikhwan semuanya. Bukan hanya berkata-kata, bukan hanya mengamalkan, tapi juga bisa merasakan bagaimana enaknya beribadah, bagaimana enaknya menjalankan perintah-perintah Allah, dan bagaimana nikmatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini yang harus dipikirkan untuk kita menjadi hamba Allah, yaitu Abdullah. Ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Kita punya zikir hobi, lagi ngobrol begini zikir, walaupun nggak tahuan. Pak Bejo gitu-gitu wali, nggak zikir, hatinya selalu berpendar, cahaya ke hadapan Allah karena berzikir kepada Allah. Maka waat ini maka abada dimanapun bersama dengan Allah. Maka di sini berzikir Bapak. Maka di sini adalah Abdullah. Kita itu senang bersama dengan guru kita yang bisa melihat semuanya, yang bisa merasakan. Apalagi sekarang sudah ada doa, pengen melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kasar kita, ada doanya kemarin. Cuma saya kagak mau hafalin. Kalau saya hafalin takut coba melihat ke sono nggak enak, melihat sini nggak enak. Kalau yang enak-enak nggak apa-apa. Kalau dibukakan begini, di situ kelihatan yang agak enak, di sini kelihatan yang enak. Saya mintanya yang enak-enak aja melihat. Maka dikasih begitu, saya belum hafalkan, apalagi bukan maklumat. Kalau itu didatakan seperti itu kepada Abah ini sedang membuka semuanya untuk kita. Tinggal mau mengamalkan atau tidak, melaksanakan apa tidak. Kan ada doa, ya Allah kalau memang hari ini baik untukku, hidup ini baik untukku, ya Allah, ya hidupkan, matikan aku dalam kebaikan. Kalau ini buruk untukku, matikan aku sekarang nanti supaya jangan sampai terburuk lagi kita dalam berbuat yang lebih baik nanti di dunia. Itu seperti itu. Doa itu saja banyak ikhwan yang kagak mau pada doa itu. Betul. Kagak mau ngapalin. Kagak mau ngapal apa? Kalau memang aku sekarang baik, matikanlah aku dalam kebaikan sekarang ini juga. Kalau aku buruk, matikanlah aku ke dalam sekarang ini supaya aku tidak buruk dalam membuat kehidupan kita. Itu pada kamu doa. Doa aja pada takut. Kita doa aja selebihnya Abah tahu. Ini masa misalnya Pak Bejo pasti dibutuhin. Itu Abah tahu. Kalau mereka dibutuhin mah tinggal namanya Abah tahu. Israel. Itu nama saya. Kayak gitu. Betul. Kalau kita masih dibutuhkan, selama kita masih dibutuhkan oleh saya mursyid, kita tidak akan namanya diputuskan namanya kerjasamanya di dunia untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, itu nanti akan berakibat bahwasanya kita sudah tidak dibutuhkan oleh guru kita. Saya biarin dulu aja, Kiai Muhyiddin. Selanjutnya adalah huruf yang kelima, ada huruf lam. Apa itu huruf lam? Lailatul Qadar. Kita tahu setiap orang yang sudah mengambil talqin zikir dari lisanul arif kalamullah atau kalimullah adalah orang-orang yang senantiasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Karena apa? Kiai Hasan Pati, jika dia mentalkin ikhwan, setiap dia mentalkin ikhwan karena sudah dibuka mata batinnya, basirohnya, terlihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kasar ini. Setiap ada talqin zikir, di situ ada dua orang, di belakang ada barisan orang putih-putih luar biasa banyaknya. Di belakang barisan yang putih-putih ada tiga orang yang kita ketahui adalah guru mursyid, Abah Sepuh, Abah Anum, dan Abah Aus di belakangnya. Berarti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan namanya
Al-Quran atau denganku pada malam Lailatul Qadar. Malam itu bukan lawannya siang, tapi malam itu hati kita yang gelap, hati kita yang peka, dapat cahaya Allah dengan talqin zikir itu, hati kita bisa menandakan, bisa mengetahui hati itu tidak akan gelap, hati itu tidak akan kelam. Seperti itu. Maka jangan heran kalau ada talqin zikir. Kalau yang bertalqin zikir ini saya kasih tahu, baju yang dia pakai, celana yang dia pakai, sorban yang dia pakai, jangan dicuci. Kalau bisa dimasukkan nanti pas waktu meninggal dunia. Karena itu bukti-bukti saksi kita bahwa orang itu sudah mendapatkan curahan Lailatul Qadar, 83 tahun beribadah. Makanya kalau orang-orang pada talqin zikir selesai bajunya itu, kalau bisa langsung dilaminatin. Dilaminatin supaya apa? Saksi. Itu tanda saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh. Kenapa tidak boleh? Itu tandanya seperti itu. Maka Lailatul Qadar yang kita cari, boleh cari secara syariatnya di bulan Ramadan, tapi Lailatul Qadar sesungguhnya orang-orang yang sudah mendapatkan lam qaf yang talqin, kalimat tauhid dimasukkan ke dalam hatinya. Bulunya, kulitnya, daging, tulangnya, sumsum darah uratnya teraliri cahaya la ilaha illallah. Saya rasa cuma sampai kelima saja ya. Yang seterusnya saya teruskan aja sedikit-sedikit saja. Tapi yang paling terpenting kita pada alif yang kedua setelah huruf ke-7 yaitu huruf ke-8 yaitu ittiba. Bagaimana kita ittiba kepada guru kita? Selama ini ittiba itu cuma namanya permainan aja. Maka ittiba dibagi 3. Ittiba secara dohirnya tapi tidak ittiba secara batin. Ada yang ittiba secara batiniahnya tapi tidak ittiba secara dohir. Tapi ada yang ittiba secara batiniah maupun dohir. Itu ittiba. Kadang-kadang kita ikut kepada guru kita cuma lahirnya doang. Ikut kalau depan guru kita. Di belakang guru kita ikut apa kagak? Belum tentu. Maka ittiba saya katakan dibagi menjadi 3. Ittiba lahir tapi tidak ikut ittiba batin. Ada ittiba batin tidak ikut ittiba lahir. Ada yang ikut ittiba secara lahiriah maupun batiniah. Maka ittiba itu harus betul-betul ikhlas secara lahiriah maupun batiniah. Di kalau dekat abah ada iya bah. Di belakang abah gong. Gila. Hanya ittiba badannya saja, tapi jiwanya tidak ikut kepada guru kita. Tapi ada yang jiwanya menjauh jaraknya, mereka itu selalu namanya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, seperti Uwais Al-Qarni tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi dia itu ittiba ikut kepada Rasulullah. Itu seperti itu. Maka itu masih beruntung. Tapi kadang-kadang kita ittiba lahir kagak, batin kagak, semuanya itu rusak. Maka ittiba seperti itu yang rusak. Tapi ittiba kita bagaimana belajar ittiba secara lahiriah kita, ittiba secara batiniah kita, agar kita tersambung semua dengan ahli silsilah thariqah qadiriyah dan sabadiyah ma'asirah sehingga rasa PPK. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Amin. Ibu Haja Sylvia Mardiana dan juga Bapak Haji Purnomo, Allah memberikan kemurahannya dengan kejebaran Bapak. Amin. Dan kita semua dapat mengikuti ajaran yang baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.